a producer tag you. Wes lapo iki? Sampeyan dhisik lah. Wis tahu aku. Iya. Lah ya. Iki temane rada jeru. Ngeri. Oh gak sih. Lo gak ngeri ya? Aku jeru. Nah, aku ngeri yo. Sampeyan kira-kira nek mendengar kata mandiri ini Bang, kan ya. Padha karo aku. Iku temane kalau nggak gitu ya bis nek wanita apa? sinar mandiri. sinar mandiri bisa. Betul. Ah ya. Ono maneh berdaya wanita paling. Oh. Yang pikirannya sampean enggak, Pak? Enggak, katanya perempuan bukan wanita. Oh, Iya. perempuan. Ya kayak kemarin kan perempuan. Iya, enggak mau ya. Enggak mau, wanita enggak mau. Berarti bla 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 perempuan mandiri Perempuan mandiri. dan Berdaya. Berdaya. Itu yang akan kita Nah, bahas. itu sudah nyaut itu. Oh, sudah. Iya, suaranya sudah nyaut itu. Siapa tah? Mbak Eli Rahmawati. Mbak Ya, Ira Mawati. halo Mas. Malam ya? Iya. Pagi. Oh, pagi ya? Kita selalu pagi. Semangatnya. Semangat dong. Iya. Pripun Mbak kabarnya? Ini mau ngapain toh? Bojan Kita pengennya berkenalan ya. Oke. Kita mau ngulik-ngulik jenengan. Ah, ulik-ulik. Ayo, tapi kan ngulik-ngulik sing biasa. Sama ngulek-ngulek. Iya. Nyambel dong. Karena berkaitan dengan kuliner juga. kan Benar, gitu. benar. Pokoknya apa yang ada di dalam diri jenengan kita kulik semuanya. Siap. Iya. Tapi sebelum kulik-kulian, ini ada pantai api dulu. Ya, Sudah tahu toh? udah tahu. Bocor mesti. Wah, wis. Tapi pertanyaannya beda-beda. Karena sering ikutin. Oh iya. Kok nggak merasa diri? Iya ya. Iya, aku Aku juga. kemarin kemana gitu udah diikutin loh. Iya. Iya. Sampai sering ikutin aku. Iya kita ikut-ikutan saling mengikuti. Sudah tahu kan pantai api? Langsung. Ya, tahu langsung. Iya. Langsung ya, siap ya. Oke. Bismillah Tora. Bismillah. Ayo wis. Kok jadi bikin deg-degan sih? Memang kan kita iris-iris dulu ya. Padahal kan mau pantai loh. Sebelum dimasak kan Nah, iris-iris dulu. Iya. Yang pertama, peluang atau kesempatan? Kesempatan. Bunga atau kembang? Bunga. Rintangan atau hambatan? Hambatan. Angan atau ingin? Ingin. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Inspirasi atau motivasi? Inspirasi. Dukungan atau pilihan? Dukungan. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Teman atau kawan? Teman. Yang terakhir, ambisi atau kursi? Kursi. Itu kan bahasanya mangko ya toh. Iya, bahasanya mangko. Kursi ternyata. Kursi. Ternyata Iya. bukan ambisi. Yang emang gak ada ambisi lah. Berarti kursinya sudah ada, tinggal ngambil gitu Kan aja. tadi sudah Tinggal ada. takdir. Tadi sudah ingin tuh ya. Takdir kalau tanpa usaha juga percuma. Oh, ikhtiar maksimal tuh. Iya. Koyo-koyo dek Ini mau ngapain sih kita? Lah katanya tadi mau ngobrolin soal ini perempuan berdaya mandiri. Oh iya. Ya kan Kita harus- pokoknya mau ngulik jenengan. Oke. Pengen berkenalan. Jenengan ini terkenal loh untuk Banto. Masa sih? bukan hanya di Tuban. Bukan hanya di Tuban. Nah, Di mana-mana. di mana-mana. Bisa aja. Jenengan piye iki ya? Lahirnya kapan toh? Lahirnya bulan lalu, November. Scorpio ini mas aku. Angel ngalahke wong Scorpio. Jelas. Ngalahke wong wedok Tanya yang Scorpio. udah bersama dia. Ya, angel. Kalah akeh wong lanang ya. Angel juga lah. Karena cc-nya besar. Kan ada yang Scorpio itu 250 cc itu ya. Mereka itu sebenarnya sudah memahami, tapi mereka itu sok-sokan kadang-kadang kayak nggak memahami. Tapi nek wis di Ini pengalamannya sampean toh ya, Po. Iya kayaknya juga kan. Maksudnya bisa disamakan Scorpio. Iya, Scorpio. Pak Ahmad tuh harus ngerti ya. Scorpio Iya, itu seperti apa ya? Mandiri itu menurut jenengan seperti apa, teman? Ya mandiri itu kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Gitu, Oke. tanpa jangan ngerepotin lah, paling enggak ojo nemen-nemen ngerepotin kanan kiri kita, ya Lah, kan? Indonesia itu sudah mandiri apa belum? Aduh ya. Belum Nah, gitu dulu ya. kalau Bung Karno ditanya-tanya kan berdikari, tapi sekarang
mandiri. ngerepoti rakyat. Iya. Aku ora melu. Nganggus blok bahasa dengan Kita aku mesti pengen rakyat yang baik. Indonesia itu punya masyarakat yang kuat banget loh. Ya kan, kita tahu kondisi apapun tetap survive semua ya kan. Meskipun ditarik pajak gitu ya. masih ono Covid barang ya, Mbak ya. Nah, di saat Covid itu pasti parah. Kondisi perekonomian kan langsung turun drastis kan, kita tahu dari semua segi, terutama ekonomi. Ya. Terutama ya seperti aku pengusaha seperti saya ini otomatis kena dampak banget. Tapi kan ketika Covid dulu malah kafenya lah. Iya. Itu kan ada resep tersendiri itu gimana itu. Pas Covid dibuka rame. Malah Rame. Alhamdulillah. Ya. itu seperti itu jenengan secara mandiri lagi tadi. Ya, tapi nggak lepas dari ada Heeh. yang di sebelah saya. Support deh. Iya, suamiku loh. Pernah ya. Dia yang punya ide konsep segala macem lah. Memang suamiku yang ada ide konsep, cuma aku tinggal yang menggorengnya aku. Menggorengnya jenengan. Iya. Terus yang nyiapin minyak goreng, wajan, kompor itu siapa? Itu minyak goreng pas larang-larang. Lah. Lagi. Itu menterinya itu loh. Jauh-jauh ya. Menterinya kan satu garis ya, satu garis. Kalau umpamanya Mbak, kemandirian tadi jenengan itu mulai dari kapan itu jenengan? Alhamdulillah ya. Saya kebetulan dari keluarga yang entrepreneur semua, pedagang semua. Oh, pengusaha berarti ya. Nenek buyut saya semua hampir pengusaha. Memang paling bagus apa pekerjaan pengusaha kan? Paling banyak berkahnya gitu loh. Politik ya. Jadi aku mulai SD itu udah ini Mas, udah mulai apa ya dagang antar ke teman gitu loh. Tapi lanjutannya waktu itu yang aku paling tak inget banget tuh waktu aku masa SMP waktu di Malang. Aku dulu di sekolah di MTSN 1 Malang. Nah itu mama kan cateringan. Jadi tiap pagi aku tuh malamnya udah ngelis siapa teman-temanku yang pesen order buat makan siang. Tahun berapa itu? Berarti ordernya masih manual kan ya? Iya manual. Iya belum ada online. Dicateti gitu. Iya. Ada unsur paksaan nggak itu sama temen? Karena masakannya enak paling ya. Bismillah ya zaman dulu. Tapi kan nggak ada paksaan. Tuku gitu. Atau kan barangkali sakne. Ya enggak, karena kita dari dulu wes di packaging semenarik mungkin. Itu makanan berapa? Ya macam-macam ganti-ganti kita. Jajan atau makanan berat. Makanan berat ya? Makanan berat. Makan siang kayak gitu. Karena kita dulu sekolah walaupun udah di tahun 96 itu pulangnya kita udah sore. Iku jane niat sekolah apa dodolan? Nah, makanan berat ya. Terus Mas ya. Oh, Biasanya anak sekolah itu kan males ya. Sekolah itu kan males karena pelajaran. Ini enggak. Enggak aku. Semangat karena apa? Jualan. Soalnya cuan. Tapi biasanya kan ada. Nek wis wah ora sida tuku kari loro apa telu dipaksa. Enggak. Malamnya udah aku list. Oh, jadi gitu. setiap Itu hari pasti makin ya. Berarti pesennya ya ketika besok misalkan sekarang pesen dulu gitu ya. Iya. Aku jualan apa? Hand body, parfum, kartu nama paling banyak. Itu nama. Iku SMP semua atau lanjut SMA itu? Lanjut. SMA semakin ini Semakin jualannya makin banyak lagi. nggak mengganggu sekolah sama sekali. Ya enggak dong. Enggak sama sekali. Iya. Ini sudah menerapkan istilahnya toko online loh ini, toko online. Jadi kalau gini Pada Mas, waktu itu. Ya. dulu itu aku temanku sak mama ya di kelas sebelah. Aku bilang, ayo ke siapa nih yang mau beli sepatu? Aku jualan sepatu, tas, jam tangan. Dulu waktu SMA ya, SMA Negeri 3 Tuban ini aku pindah waktu itu di sini. Iya. Terus habis itu, kalau ada teman tetangga sebelah kelas yang pesen gitu ya, 10 gratis 1. Kan pada semangat itu yang marketingin juga. Apa itu yang 10 gratis 1? Sepatu jualan sepatu. Sepatu itu 10 gratis 1. Iya. Regane Kalau gratis 1 berarti kan cuma sebelah. Lek gak sing ngono. 10 gratis 1 berarti kan cuma sebelah. 1 kok. Loh, yo gak atau 11 biji Mas, 11 pasang. Sepasang. Lah tak kirain 1 berarti kanan tok. Dan itu selalu muncul bisnis sih di sini. Terus lanjut.
sampai hari ini. Iya lanjut. Habis itu aku kuliah kecantikan tapi Oke. tapi umur 17 tahun itu yaitu masa rodok drop ya orang tua dua-duanya dipanggil. Dua-duanya? Iya. Oke. Di tahun 2000 itu. Oke. Nah itu aku terus ikut nenekku di Pecel Madiun, tahu nggak Pecel Madiun? Sini, Jalan Pemuda. Lu itu nenek? Nah, nenek. Lah. Itu udah 45 tahun lebih loh. Oh, legendaris loh. Ini langganan pasti. Iya. Sepatu ya. Iya. Oh, asli Madiun apa berarti? Kakekku asli Kakek. Madiun. Oke. Kalau nenekku ya asli Jenengan kelahiran Tuban. lahiran Jakarta. Neng Malang. Terus Iya. bariku neng Tuban. Iya, jadi orang Tuban. Iya. Wah. Sekolah kecantikan soalnya waktu itu Di mana itu? di Marta Tilar. Oh, Jakarta ya. Iya di Jakarta. Tilar itu ya juga meninggal. Tilar ya. Tilar. Iya. Di berapa tahun? D2. Oh, ngambil. Berarti masih langsung gitu ya, tatap muka di sana gitu ya. Iya, sekolahnya praktek terus Praktek pokoknya. Lebih spesifik di Marta Tilar apa ini? Make up atau? Kecantikan kulit ya. Oh. Terus habis itu aku ambil lagi di Rudiadi Suwarno ambil hairdo-nya. Ya. Itu D2, D3? Enggak, kalau D2. itu kayak semacam kursus aja Kurs. sih kalau itu. Kalau di Marta Tilar enggak. Ada tahapannya, sekolah bener-bener ada ujian negara juga ada. Nah, berangkat dari sekolah tadi, entrepreneur tadi, jadinya apa? Jadinya sekarang Apa itu? usaha salon dong. Salon. Oke. Boleh disebutkan nama salonnya apa? Gria Elira Beauty Spa and Salon. Tapi kita dengarnya nggak cuma itu. Apa? Oke kok. Oh iya, setelah apa? menikah ya terus lanjut Oke. bidang kuliner. Habis menikah, Sebelum menikah. Mau tahu nggak suaminya sopo? Sebelum menikah itu tapi sudah ada untuk usahanya itu. ada. Habis itu kan aku kerja sebentar ya di skincare environment di Jakarta, di Kedoya waktu itu cuma ya sebentar ngambil ilmu lah ya. Jakarta Barat. Jakarta Barat benar. Berapa tahun? Berapa ini? Sekitar cuma 8 bulanan sih. Terus sama nenek dipanggil. Ke sini. Iya. 2000, tahun 2000. Tahun 2003-an. 2003. Terus ketemu karo wong Tuban. Iya. Oh. Ketemu nih piye? Aduh, aja sih ya. Mas Pipit kayaknya yang udah tahu ya. Nah, diceritake wis. Lah kenal dia terus. Kenal terus tuh di Laro. Ya habis itu aku buka salon Mas di sini. Waktu itu aku survei. Suaminya disurvei calonnya. Ya enggak, maksudnya usaha di Tuban nih loh, salonnya itu Gimana gitu ya? yang prospek apa kan gitu. Kita mesti kan survei dulu apa yang nggak ada di Tuban gitu loh. Dulu waktu itu Tuban kan spa itu kan belum terlalu banyak gitu loh. Di Malang ada spa. Ya jauh. Studio spa musik gitu. Akhirnya ketemu sama suami tahun. Ya udah itu teman SMA. Oh alah. Ketemu lagi. SMA tahun itu ya? Iya, sama toh. Aku ora tau ngerti ya. Kompari piye? Ora tau ngerti ya? Aduh. Jauh. Oke. Iya. Lulusan pira? Alumni berapa? Tahun berapa? Tahun 2001 tuh. Loh, adikku. Iya, pas adik. Mau 2000. Masa nggak tahu? Nah, gue. Barengan itu. Berarti Irawan Indro. Nah iya kenal toh mesti. Berarti orang tahu tuku sepatu. Iya. Iya. Lagi ngerti gitu. Lagi ngerti gitu. Oke, ya. Soalnya kelas 1 kita berangkatnya sore. Iya, Dulu ya kan? iya sore. Tapi kalau saya kelas 3 artinya jenengan kelas 2 toh. Iya. Oh, tapi kelasnya beda, jauh. Jauh saya di. Paling sampean pendiam dulu ya. Biasanya ini mau coba puisi mbak. Neng dalan Lapat tutup. Mau coba puisi dan terpakir. Iya. Sampai Apa ini pojok nih bule? Iya. Ya kan. Oh iya. Iya. Saya ngerti bule. Iya dong ingat. Oke. Iki aku kurang ngerti orang. Nostalgia SMA 3. Setelah itu bisnis berkembang. Alhamdulillah. Bersama Akhirnya ya waktu itu kan perjuangan banget karena aku bener-bener mandiri sama suamiku. Kita nikah aja modal dewe.
Ya iyalah, masa modal siapa? Yo kadang kan biasanya kan Bantuan. orang tua, bantuan saudara atau apa toh Mas? Tapi yang penting bukan Kayak ikut pacaran kan, tapi pacaran ya, melalui proses pacaran Mas. Sebentar di nenekku nggak boleh pacaran. Oh, makanya nek Kalau pacaran. mau wani tora kamu. Ya lamar. nek memang nek pacaran ki yo kudu dhewe ya, kecuali nek jodoh ke. Hasil perjodohan deh. Iya. Tapi waktu itu yang paling serius, jadi ya udah ayo. Sek kata sing banyak. berarti banyak. Ya kan namanya penjajakan soal Survei masih tadi ini loh, loh. survei. Ya wajar dong. Nggak bisa begitu. Ya. Ya nggak apa-apa loh. Masih single ya, it's okay. Pacarannya singkat tapi ya. Banget lah. Ada pakai pacaran. Akhirnya menikah, usaha apa yang didirikan sama suami? Waktu itu Awal. Cafe Jesse. Iya. Tapi suamiku yang ngajar kan di SMP 1. Guru musik ya. Ngajar Mas Bupati juga. Nah, itu. Itu nanti Kenangan ya. kenalnya di sana ya. Iya. Nyantol ya saiki ya. Dari kafe terus menuju ke bebek. Enggak. Belum. Habis dari kafe, terus jualan alat musik juga kan suamiku. Kalau aku sih tetap di salon. Terus habis itu kita sempat franchise. Coba franchise. Ya, Quick Chicken. Yang ada di mana-mana se-Indonesia Raya. Quick Chicken. Ya. Nah, di situ kita belajar. Oke. Kita mempelajari gimana caranya manajemen rumah makan ya. Oke. Tapi masih yang simple kan, namanya aja Quick Chicken kan, siap saji, jadi nggak ini, cuma kita belajar dikit lah. Akhirnya di situ yang di mana itu? Chicken yang di mana? di Banyuwangi. Oh, bukan di Jauh ya? sini toh? Enggak. Oh, alah. Franchise-nya kita dapat tempatnya di Banyuwangi. Oh, di Banyuwanginya. Oke. Tapi tahun berapa ya itu ya? Tahun 2009-an ya, insya Allah itu ya 2009-2010 itu boomingnya. Betul. Booming Siap banget. saji. Nah itu walaupun di Genteng ya, posisinya di Genteng di Banyuwangi itu Ada desa itu. penghasilannya keren banget. Oke. Kita kompetitor masih kecil zaman dulu kan, usaha-usaha kayak gitu kan Masih jarang. Jadi Nah, per bulannya ya lumayan jaringan banget. manajemennya seperti apa itu? Kalau franchise loh, kita jauh loh, Tuban karo. kalau franchise sih kita kan udah tinggal sana yang manage kan, kita wis tinggal tahu hasil. Tapi setidaknya kan Oh iya, ada sebulan sekali aku Jana ya. ke sana. Berarti modal apa? Modal tempat atau modal apa gitu? Modal tempat kita kontrak, terus habis itu sama udah kita nyiapin semua dana, mereka dari pihak Quick Chicken yang ngelola, kita ngisi semuanya lah. Sampai semanajemennya. Berapa itu modal kayak gitu? Waktu itu kira-kira? Zaman dulu sekitar 380-400an ya. apa yang aku kepengen ngerti gini loh, dari mulai SMP sampai SMA usaha terus ya, mindsetnya itu jenengan apa itu? Bisnis Bisnis itu. Yo gak jauh-jauh cuan gitu ya. Wah, ini kayak Sesimpel itu ya. kayak negara ini kayaknya. Negara itu kan juga dagang loh. Iya. Kan gini Mas, kalau kita semakin bisa menabung ya, semakin banyak orang yang kita bantu sekeliling kita, menjadi orang yang bermanfaat ya kan. Oke. Ini kayaknya butuh bantuan. Apa ini? Bisnis. Iya. Ayolah. Iki ya sih. Lagi serius lagi. Berapa bisnis apa? Lagi Bisnis apa? Iya. Mas Pipit bisnisnya banyak loh. Oh, iya. Bahkan Ini jarang di satu. rumah. Satu dia. Tapi mau dua nih. Apa ini yang Ada mau ya. Loh, ya apa? Emang dua apanya? Iya. Bisnisnya. Oh satu ya. Jadi kalau ini manajemen karyawan dan lain sebagainya pribadi. Sistemnya tak combine Apa? antara profesional dan kekeluargaan. Profesional dalam Ya secara garis besarnya masalah gaji, jam kerja, ya kan lemburnya atau apa, tetap kita berikan haknya sesuai ini. Tapi kita merangkul, udah seperti kayak keluarga. Aku nggak pernah kok Mas
tak rasa iki kamu ini karyawanku, kamu ini ku. Oh berarti Nggak pernah. Kalau kekeluargaan tuh dinasti gitu enggak? Oh iya enggak. Oh, enggak, Maksudnya ya, ini ya. dalam artian mereka dibikin nyaman gitu loh sama kita. Jauh dari dinasti berarti. Terus Ya alhamdulillah, tapi Dinasti dengan kan cara sah, kok. seperti itu karyawanku 10 tahun, 15 tahun. Ya mestinya dinasti yang kayak gini, kekeluargaan yang kayak gini gitu loh. Oh, serius itu. Itu. Memberikan kenyamanan. Ya, orang kalau nyaman kan pasti betah sama kita ya. Nah, sama dengan kalau negara nggak itu salah harus itu memberikan ada kenyamanan. quote di luar negeri itu bilang gini, Apa? in business family come first katanya. Di dalam bisnis keluarga Keluarga. itu datang duluan, harus diprioritaskan gitu. Ada keluarga yang ikut juga di bisnis. Ada. Persis sama politik kalau itu. Politik juga. Politik. Enggak lah. Enggak dong. Ya. Yo enggak lah. Enggak lah. Alhamdulillah. Lihat. Dari Sekarang ini kan kayak gitu. dari pengalaman, ada nggak ya hal yang paling berat menghadapi bisnis jenengan? Aku tahun 2017 ya. 2017. Itu ya nggak lama ya. Iku asetku hampir semua terjual. Terus, Ya Itu karena dismanajemen atau Iya. bagaimana gitu? karena mungkin waktu itu merasa terlalu pede, udah mau merambah Karena besar gitu terlalu ya. besar. Oke. Terlalu pede ya aku bilang ya waktu itu pelajaran usia, ya? pelajaran banget karena biasanya tuku-tuku aset itu adol-adol aset ya. awal over PD itu gimana itu? Ya awal over PD-nya ya kita merambah yang mestinya kita belum bisa melampaui gitu loh. Manajemen waktunya belum berarti. waktunya. Tapi secara hitung-hitungan Masuk masuk secara hitung-hitungan. teorinya. Ya itu aku merasa wis terlalu pede padahal ilmuku kurang gitu loh. Waktu itu. Pengetahuan soal Pengetahuannya kurang. Bisnisnya itu kan kompetitornya terlalu besar kalau untuk kota yang kayak Jakarta, Jogja, itu kan besar kan, kota yang besar ya kan. Nah itu kita udah buka di sana-sana gitu loh. Oke. Ada berapa kota? Ada 7 kota ya. Mana aja itu? Jakarta, Jogja 2, terus habis itu ada Jogja Jombang, 2, Bojonegoro, terus Kebumen, terus sama Tuban. Penentuan tempat waktu itu kayak gimana? Ya kita lihat ini ya, maksudnya peminat ya, kulinernya yang semakin banyak, berarti kan Oke. Dilihat di situ, dari ini ya. Oke. Pasti kita survei dulu. Ketika seperti itu, suami seperti apa? Ya suamiku, ya kita saling malah saling bergandeng tangan kasarannya gitu. Semakin mesra. Nah iya benar. Iya. Terus habis itu malah di tahun 2019 ya, itu aku zona nyaman banget. Dari 17 ke 19. Padahal kan Berarti ada cepat aset ya. segitu banyaknya ya. Hampir terungkap diringkesi semua lah. Nah di tahun 2019 kita mulai ada satu lah, maksudnya nyisain cuma 1-2 rumah ya waktu itu, 2 rumah lah. Aku masih ada ruko sama rumah. Tapi di zona benar-benar nyaman. Di saat kita malah bisa diskus, bisa banyak komunikasi, rasa bersyukur yang tingkatnya udah meningkat gitu. Oh yo, gak usah ngoyo-ngoyo yo. Nah, Kayak itu. gitu. Ya serius waktu itu. Berarti kalau di politik juga kayak gitu ya? Gimana? Gak usah ngoyo-ngoyo. Senggol-senggolmu. Kenyamanan itu yang jenengan rasakan seperti apa itu? Menurut Anda? Nyaman sendiri waktu Ini nyaman yang pas atau yang nyaman pas, yang yang dibuat-buat atau nyaman yang Enggak, 2019 nyaman. itu. Iya nyaman sekali. Sampai aku lupa, maksudnya aku di belakangku ini kan banyak nih ya, yang diobain kan banyak itu. Jadi aku sama suamiku santai banget, menikmati jalan-jalan kemana, terus ngopenin anak kan kebetulan kita pondokno ya mas ya. Jadi bener-bener di fase itu kita nambah baby lagi, dapat rezeki kan nambah anak lagi tahun 2020. cita-citanya? Apaan? Apa? Serius waktu itu. Jalan-jalan. Dari semua itu tadi ya. Dari tahun 2000 berapa? 2003, 2017 ada kayak gitu, 2019. Berapa persen pemikiran semuanya itu di jenengan?
Saya. ya beban dan istilahnya wis mbuh apa lah sing ning kene pikir. Kalau aku ki memang ya tahu sendiri kan Scorpio seperti apa. Tahu, dominasi Dan karena sudah pengalaman tadi tuh. dominasi itu kan. Dominasi. Scorpio hanya butuh nasihat, hanya butuh penumpang saja. Dia yang nahkoda. Saya nasihatin nggak capek, nggak boleh capek berarti ya. Iya. Ya aku jiwa bisnisnya itu berapi-api terus. Berapi-api. Dominan. Lah suamiku itu sebenarnya nggak ke sana, arahnya dia kan pure seniman gitu loh. Oh, untung ya. Ya, tapi akhirnya kan kegeret, magnetnya ada di aku. Nah, itu tadi. Tapi itu Nah, melengkapi loh, itu melengkapi. banget melengkapi kan? kita. Ah. Akhirnya makanya ide kreatif, konsep, gagasan itu ada di dia, ada di suami. Iya, iya. Terus saya sih yang mengelolanya, memanajemen, marketing. Ketika rapat sama apa namanya anak buah dan lain sebagainya jenengan. Enggak, aku sama suami kita Sama turun suami. terus. Oke. Tapi ya dibikin santai, nggak sih terlalu formal gitu. Jadi arek-arek itu biar nyaman lah. Pokoknya nyaman tuh yang kita utamain. Keuangan jenengan juga. Pasti dong. Lali mas. Narasumber kabel. Enggak semua laki-laki. Iya. Saya tidak pernah lupa. Kiprahnya dengan sosial gimana? Ya alhamdulillah. Ya kalau Kegiatan ada sosial. rezeki selalu berbagi. Iya. Insya Allah nggak apa-apa gitu ngomong. Bebas toh. Bebas Ya tadi. pokoknya setiap Jumat berkah. Itu ada ya. Ada berbagi beras mas. Berbagi? Sembako ya. Oh, Di jalan atau di mana? Di masjid atau di mana? Aku pasrahin tiap wilayah nggak ngerti dan aku nggak pernah mau tahu. mau itu dikasih siapa. di franchise-nya jenengan di tempat-tempat usahanya jenengan ya. Jumat ada berkah setiap itu. kali ada sendiri-sendiri. Kita sendiri-sendiri kan. Kayak dulu ya Bukit Teduh ya kita ke daerah-daerahnya situ juga kan banyak pasti. Berarti Kan melalui CSR-nya. CSR-nya Ya. berat banget. Ya. Lewat Pak RT-nya kita titipin Nah. kayak gitu. Iya. Terus nanti wilayah sama BPK Nusantara Ronggomulyo ya udah di situ kayak gitu. Oke. Apa wis kan mulai belum? Iya. Terus kita. Iya. Mulai apa sih? Enggak tahu. Iya. Pakai kode-kode segala. Nggak, yang paling berat menghadapi apa? Dunia bisnis itu apa gitu? Paling berat itu ya harus konsisten ya, istiqomah, apalagi kuliner loh mas. Kuliner persaingannya banyak banget. Tapi kalau memang rasa sudah- juga harus sudah- konsisten. Kalau memang sudah terlatih konsisten, masa itu berat? Ya justru itu kan melalui ini kan proses, ya kan? Nah, saya marketingnya kan alhamdulillah ya di perkantoran ya, Oke. perbankan, ya kan, pabrik-pabrik, alhamdulillah juga udah puluhan tahun kerja sama kita. Ya, nah itu kan rasa kalau kita nggak dijaga, Ya. kan makanan itu kalau kita nggak ambil kualitas yang bagus ya cepet Nah, basi, Oh. ya kan? Kita harus menjaga itulah. Menjaga itu lebih sulit. Jadi memang daripada kuantitas lebih ke Kualitas. Iya, Apa emang ya, Ki? kualitas dong. Terus mau masuk ini gimana? Masa apa? Masuk iya katanya 2024 itu ya? 2024 Nah, pandungannya ya. Iya. Ya. Pastilah didoakan. Dukungan berarti juga. Tergantung dapil kalau itu. Kan ada saudara pasti di dapur. Soal politik bagaimana jenengan melihat? Aku kok gak pernah loh mas sebenarnya mikirin tentang mau masuk di politik ini ya. Cuma ya dari doaku mungkin ya, anak buahku sih yang bilang, Bu mungkin ibu sering bilang, ya Allah mudah-mudahan bisa selalu menjadi orang yang lebih bermanfaat. Oke. Aku setiap berangkat ke salon duduk kayak gitu, duduk nih datang, pasti aku bilang gitu. Oh, ada doanya itu ya. Iya iyalah. Ya setidaknya harusnya. itu kan doa kan. Gitu. Iya. Nah. Pertama kan kita harus jadi orang yang baik sama siapapun Oke, ya, oke. intinya ya. Tapi kan apa goals yang kita mau capai gitu? Kebermanfaatan itu nanti ke politik gitu artinya? Ya mudah-mudahan pasti ya. Aku tujuannya ya pasti arah sekarang terjun di politik ini dengan walaupun nggak sengaja ya karena
Gusti Allah Mas ini yang menjeburkan ke sini. Kok iso langsung nyebur piye? Bisa diceritakan nggak? Berarti kan ini keluar dari zona nyaman berarti ya. Tapi aku nyaman sih, nyaman. Bener nyaman. Ya pasti ada support dari suami, keluarga. Keluarga sudah. Iya support sekali, Oke. support. Enggak ini maksudnya kamu cewek loh. Ya emang kenapa? Oke. Kalau keluarga Udah tahu support, keluarga saya dari dulu udah tahu aku Ya. ki orangnya nggak bisa diem, terus ya mandiri itu juga ya. Ya. Dan selalu seneng sama tantangan juga seneng. Pilihan parpol. nah Jilbab ini Ya, katakanlah gitu ya. Katakanlah gitu. Pilihan parpol kenapa harus ini katakanlah. boleh ngomong ya? Iyalah. boleh toh. Ya karena kuning ada untuk masyarakat. Oh gitu. Terbukti loh. Enggak, tadi kan kalau keluarga support, Iya. semua di sekitarnya support. Partai support kah? Support. Dalam hal? Moral. Ya support lah. Artinya meskipun dalam satu partai itu kan pasti ada namanya kontestasi gitu loh. Artinya per calon legislatif itu kan juga satu dapil berapa orang itu kan juga kompetitor. Ya tapi kita saling support mas. Oke. Enggak. Intinya- istilahnya enggak. Solid ya. Ya jeruk makan jeruk ya. Ya. gitu. Solid ini nggak sapa ya. Ya pokoknya. Udah ditata sih, udah ditata jangan sampai seperti itu kayak gitu. Dan apalagi kan aku ini kan caleg Bunjet ya. Terakhir aku yang mendaftar mas. Oke. Kenapa? Injury time berarti. Injury time ya perlu proses dong. Oh, proses. Perlu doa dari anak juga. Anak saya kan mondok toh mas. Pasti kan mikir mamanya nanti kenapa-napa. Namanya nggak pernah di dunia politik ya kan. Berarti yang dipikir ibunya bukan bapaknya. Sama dong. Oh iya. Hubungan dengan ini partai bagus. Mulai Alhamdulillah. mulai pada perkembangannya. Alhamdulillah saya merasa nyaman. Apalagi sekarang ini Mas yo terjun ke masyarakat ya kan dengan segala kekuranganku, kelebihanku, masyarakat tuh welcome banget gitu loh. Apa yang dirasakan masyarakat kira-kira Yang jenengan seperti rasakan apa sih masyarakat itu ternyata itu? Nih contoh hal nih ya, contoh hal. Aku waktu habis pendaftaran itu kan langsung ada istilahnya masyarakat pesisir. Oke. Daerah Sidomulyo. Itu Mbak Eli ini loh kita tangkisnya ambruk udah lama. Tangkis penompang ombak itu. Ombak, ya. Nah, udah 4 tahun ini kita ngajuin nggak ada ACC gitu loh. 4 tahun. Dan waktu itu yaudah deh Mbak sini aku ajuin barangkali ya, tapi aku juga nggak janji ya kan karena sendiri nggak ngerti prosedurnya seperti apa gitu loh. Habis itu udah aku ngomong ke pemerintah ya. Dan nggak lama, kalau nggak salah itu 3 hari, aku di calling. itu kapan? Bulan berapa? Bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus. Oh, kemarin. Agustus. Iya, aku Juli baru ini Agustus Iya, langsung oke. gerak. Langsung Aku 5 bulan. Oke. 5 bulan. Sudah turun kemana aja titiknya? Enggak, tadi terus tangkis tadi ceritanya Iya, iya. langsung Iya. ACC gitu ya. Tangkisnya alhamdulillah langsung di ACC. Wah, aku terus rasa aku langsung bilang ke masyarakat Sidomulyo itu sendiri ya, Mbak, alhamdulillah ini di ACC. Coba sampai langsung bikin proposal gitu kan, pasti ada kode dulu kan, kalau ada ACC gitu. Aku di situ ngerasa, loh, aku ini urung dilantik loh. Tapi sudah punya. Tapi kok ternyata didengerin gitu loh. Pemerintah welcome banget gitu loh. Ada problem, ada solusi, Ya. ya kan? Nah, makanya aku terus semakin tergerak, semakin semangat. Itu membawa semangat kita. Terus habis itu, ya alhamdulillah banget ini. Oke, sudah turun toh berarti ya? Turun, Berapa Sudah titik? dibangun. sudah dibangun. Sudah dibangun. Ya, besok lihat aja. Kalau yang daerah-daerah tadi ada berapa titik Selain itu. sudah? Ada lagi. Ah, Ini yang kan Ada kepala. lagi? Ada lagi. Ada lagi. di Lagi di mana? Kerek. Kerek, Iya. oke. apa itu? Problem air.
air bersih ya. Air bersih berarti. Oke. Di daerah ada Tengger. Aku ini nggak hafal dulu ya daerah-daerah, tapi sekarang jadi hafal area-area, semua area pedesaan itu. Hingga akhirnya semua masyarakat sekarang sudah Ya karena aku turun sendiri. Iya, aku pengen tahu karena problem tiap daerah pasti berbeda, pasti berbeda, ya kan? Orang baru Sidomulyo sama Kutorjo aja pasti beda, ya kan? Nah di situ nggak ada air bersih, kita turun, kita memberikan air bersih. Berapa tangki ya waktu itu ya, 3 apa 4 tangki kita ya, kita turun Di satu desa itu. di satu desa itu. Nah aku rasanya terenyuh, benar-benar terenyuh. Apa ya, Ternyata kekurangan itu bukan hanya di bawah, di atas pegunungan. ya justru Mas, Itu makanya kekurangan kan di bawah ya, ini nggak di atas pegunungan. aku tanya langsung ke Pak Bayan ya, kalau di sana ya, di desa itu namanya. Pak, apa ini Pak, kenapa nggak ada air? Saya bilang gitu. Ternyata memang titik airnya yang nggak ada. Nggak ada. Titik airnya. Maksudku kalau ada titik airnya atau apa, kan kenapa nggak ngomong ke pemerintah kan gitu loh. Ternyata memang titik airnya nggak ada. Dan insya Allah nih ya, insya Allah ini nanti kan ini program 2023 ini udah habis ya. 2024 insya Allah nanti pengen membantu mengajukan ada penampung air, tangki yang deket di area wilayahnya. Aku pengennya gitu. Karena beneran Mas, itu ada nenek-nenek itu bawa genuk ya. Bawa genuk itu antri air, padahal kita ngasih air itu sambil marah-marah itu. Saking katanya beliau, "Mbak kok keng nopo Mbah no?" Wis to nak, aku ki mono wis gak ngombe 2 dino 3 dino. Lah aku kaget loh. Iki tuban ya. Sampai kayak gitu. Waktu kemarin cuaca kemarau banget ya kan, panjang ya cuaca kemarin. Ada beberapa peristiwa yang membuat jenengan semakin ini ya, semakin bersemangat lah itu. Iya, semangat banget. Ketika Anda melihat ke dalam gitu, terkait dengan kompetisi internal gitu, pripun? Aku sih enjoy aja ya. Enjoy, menikmati. Optimis. Optimis dong. Harus dong. Enggak gitu. Emang sebuah politik ya. Artinya gitu. Untuk bantu masyarakat harus politik yang eksekusi gitu. Ya sempat tapi nggak aku pungkirin, sempat waktu habis Agustus itu akhir, aku sempat down. Karena ya wis full, karena aku kan yang terakhir ya, calon terakhir ya. Sempat down aku. Iki janjiannya ngapain ya kita begini ya. Tapi sejalannya waktu, karena yaitu Mas bilang ya tadi di partai mendukung nggak? Ya karena aku ada dukungan, ada support ya kan. Akhirnya kita turun tuh semakin hari semakin ada terbuka dan mungkin itu karena doaku ya Mas ya. Amin. Sebelum aku berangkat ini, aku cuma berdoa, ya Allah, kalau memang aku ditakdirkan di jalan ini, ya kan, itu merinding aku. Berikan orang-orang yang di sekelilingku orang-orang yang baik ya Allah. Berikan aku tim-tim yang solid. Udah. Aduh, rasanya. Tim sudah ya? Sudah ada. Di sini aku juga. Aku merasa gini ya. Oh, di sini ada ya. Aku merasa aku sampai gini, ya Allah. Aku gembira sekali ya. Kok selalu diberikan gitu. Iya, doaku itu selalu diijabah gitu loh. Ya nggak tahu Mas, mungkin dulu orang tuaku ya. Aku merasa dulu orang tuaku mungkin nanamnya hal-hal yang baik. Sekarang aku metiknya dan aku insya Allah berusaha menanam lagi. Insya Allah. Bali. Iya. Ini nih partainya apa? Kan belum tahu tadi kita. Golkar. Golongan karya. Iya, jilbabnya ini loh Mas. Oh gitu. Kenapa ke Golkar? Apa yang menjadikan Mbak Eli ini masuk di Golkar? Nah, kenapa saya mau diajakin Golkar? Ya kan? Ya proses ya. Tapi aku melihatnya Golkar itu membangun, ya kan? Noto kuto bangun desa, ya kan? Ya. Lah itu benar-benar ada real loh. Bukti nyata.
jalan-jalan aku ini ya sampai waktu aku ke pelosok ya kan otomatis aku kunjungan, aku desa nggak ada yang jalannya jelek, otomatis roda perekonomian kita akan bagus Maju. ya kan kalau jalannya api. Nah Ya gampang. Nah, yang membuat Gampang. Mbak El ini cinta terhadap Golkar apa kira-kira? saya Bagi jadi Mbak Eli cintanya, sendiri, bagi Mbak Eli. jadi Golkar itu cintanya. kayak gimana? Golkar itu merangkul masyarakat, ya kan? Pembangunan langsung loh, pek 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 pek, ya kan? Gitu kan Terasa. gitu loh. Terasa dirasain masyarakat. Oke. Fasilitas umumnya benar-benar dirasain. Dan baru ditanya masyarakat langsung besoknya ini Oh, ACC gitu ya. Iya. Dan kalau aku di bidangku yang UMKM, teman-teman UMKM tuh dirangkul banget, Mas. Ada acara kan di alun-alun, Oh, iya, sering iya. banget loh. Iya, Oke. kemarin ya. Nah itu siapa yang di sekelilingnya UMKM, otomatis perekonomian ini dinaikkan kan sama Mas Bupati. Ya. Nah Mas Bupati ini ide-idenya keren banget, inovasinya selalu ada untuk masyarakat Tuban. Ada yang jenengan ini kan ya, katakanlah ini loh Eli gitu ke masyarakat, istilahnya menjual gitu. Ya aku natural aja Mas ya. Aku setiap turun ke bawah nggak pernah membawa janji. Oke. Itu. Padahal politik tidak ada yang natural ya. Oh, ini Ya nggak tahu. Ini ada. Serius. Politik itu kan Ini harus nggak ada jual politik. janji. Oke. Istilahnya begitu. Enggak, politik itu kan enggak jauh beda dengan bidang sampean tadi. Poles memoles wajah. Strateginya tapi beda. Tapi Oh. keinginannya sebenarnya apa? Karena aku udah bekerja, aku udah mandiri dan sudah Udah berdaya, nyaman. sudah ada penghasilan, Oke. ya toh. Jadi insya Allah waktu yang saya sisihkan hari ini dan besok sampai 5 tahun ke depan benar-benar untuk masyarakat, Oke. begitu. Untuk 5 tahun ke depan untuk masyarakat itu ya. Iya, Oke. karena ada apa ya greget juga di hati. Kadang kan orang DPR itu kan wacana di bawah itu kan rodok piye ya Mas ya. Nah, Kasih belenjani. kok berani terjun? Ya, Iya. saya bilang ke atasan waktu saya diajak itu, saya orangnya begini-begini, udah kita sampaikan. Dan beliau melihat memang kita pasti dipantau dong Mas. Ya, ya, ya. Kita turun ke bawah seperti apa, kita dipantau. Dan alhamdulillah ya, memang aku nggak pengen juga karena pengen nampak baik atau apa enggak. Memang aku sama suamiku setiap kali ini aku anggap ini ada pekerjaan, ya kan? Tapi pekerjaan untuk masyarakat. Ya. Oke. Harus semaksimal mungkin, harus seoptimal mungkin. Oke. Ini sebelum Kode lagi. sebelum ending ya. Visi misi. Jangan Enggak, pesimis. closing statement lah. Ya, closing statement. Ya, inspirasi. Politik itu apa sih sebenarnya politik? Seperti harusnya bagaimana? Ya, politik itu semestinya ada untuk masyarakat, ada untuk rakyat. Selama Kita ini, jangan mempolitiki masyarakat. nah selama ini yang dirasakan politik seperti apa? Ya, kalau di bawah aku turun seperti itu, Mas. Makanya dengan saya nggak menjual janji, malah mereka itu merasa benar-benar dirangkul. Ya kan? Oke, paham saya. Paham ya? Artinya politik AABB gitu ya? Ya. Politik itu ada. Politik itu ada yang berbelok-belok. Kenapa nggak kalau kita ada yang lurus, kenapa enggak? Gitu. Ya kan? Paham. Paham. Paham Mas Pipit, masa nggak paham Tapi sih? angel kok, angel lah. Ya, enggak angel kok, enggak angel. Justru hari ini masyarakat tuh udah pinter, Mas. Oke. Udah pinter, Ya. udah bisa memilih mana yang orangnya ini seperti apa, gitu loh. Figur yang bagaimana? Ya, apalagi aku ya UMKM ya kan, Oke. ya kan. Jadi udah, aku pelaku UMKM, sudah tahu masyarakat Seperti apa? seperti apa keluh kesah UMKM juga. Oh ya. Closing lah. Closing lagi. Closingnya kita itu jadi wanita itu harus berdiri di kaki sendiri, harus mandiri, harus berdaya tanpa menggeser posisi suami. Harus saling support. Nah, kita harus jadi partner yang baik. Ternyata mau laki ngerti ya. Politik.
Ya itulah politik. Apalagi soal ngobrolnya padahal tadi entrepreneur ya. Iya. Nah, loh, dari kan mandiri pemberdayaan, memberdayakan. iya. Itu jenenge Mandiri berpolitik. Eli Rahmawati. Terima kasih Mbak Eli. Iya, sama-sama. Makasih Kedatangan. juga dikasih kesempatan. Oke, besok-besok sukses selalu. Ya. Amin, amin. Mungkin jadi Amin. Saya Dan- mendoakan. Dan kalau sudah sukses mampir lagi ke sini. bermanfaat untuk kita. Iya. Oke, itu Dimas Jajeng dan Netralis. Kita ngobrol-ngobrolnya bersama dengan Mbak Eli Rahmawati yang penuh inspirasi tentunya, bagaimana kemandirian mulai dari awal sejak kecil loh, dan bagaimana beliaunya sekarang masuk ke politik dan memilih Golkar sebagai perahunya. Semoga saja jadilah Amin, dijabahi. Amin. Tetap saksikan podcast kita Cedek Geni di Facebook, IG maupun YouTube. Apalagi kalau nggak di podcast kesayangan kita, namanya podcast Cedek Geni Open. Sampai jumpa lagi.